Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kami dapat hadir untuk memaparkan hasil kerja tim kami mengenai sistem informasi barang hilang dan ditemukan Lost and Found STTNF. Sebelum kami masuk ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang telah bekerja sama menyusun proyek ini. Yang pertama ada Syahrul Giga Wahyudi selaku ketua kelompok kami. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Anfasa Umar. Yang ketiga ada Fatan Akila Bestari. Yang keempat ada Lutfi Sahrul Fadilah. Yang keempat ada Akila Abtasohan. Untuk selanjutnya kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, STTNF memiliki aktivitas akademika yang sangat tinggi. Dinamika ini berbanding lurus dengan meningkatnya resiko kehilangan barang di area kampus. Masalah utamanya adalah bukan hanya pada kehilangan barang tersebut, melainkan pada sistem pelaporan yang ada saat ini. Sejauh ini, informasi barang masih tersebar secara konvensional, hanya melalui media sosial atau grup pesan instan seperti WhatsApp Group. Dampaknya, informasi menjadi titik terpusat, mudah tertumpuk, dan seringkali terlewat. Hal ini menyulitkan proses koordinasi, verifikasi pemilik yang sah, sehingga memperlambat proses pengembalian barang. Oleh karena itu, kami hadir dengan sebuah solusi, sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengelola data barang hilang dan ditemukan secara lebih efisien, aman, dan transparan bagi seluruh sivitas akademika. Boleh di next, Mas? Oke, baik. Berikutnya ini adalah tujuan. Jadi tujuan aplikasi ini, aplikasi kehilangan barang merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kampus, baik yang dialami oleh mahasiswa, dosen, maupun staf. Proses pelaporan barang hilang yang masih dilakukan secara manual menyebabkan informasi sulit terdata dan tidak terpusat. Selain itu, kurangnya akses informasi mengenai barang yang ditemukan menyulitkan pemilik untuk melakukan pencarian. Adapun tujuan utama pengembangan aplikasi Lost and Found, digitalisasi pelaporan. Ini untuk menggantikan sistem pelaporan manual yang tidak efisien menjadikan sistem digital yang terpusat dan dapat diakses kapan saja. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu seperti efisiensi pencarian, transparansi, dan akurasi data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi digital Lost and Found yang dapat mempermudah proses pelaporan, pencarian, dan pengelolaan data barang hilang secara efektif dan terintegrasi. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada fitur utama. User bisa registrasi login ke dalam sistem, melihat daftar barang hilang dan ditemukan, melakukan pencarian dan filter status barang, melaporkan barang hilang atau ditemukan, grup laporan, melihat detail barang melalui pop-up, mengubah status laporan milik sendiri menjadi selesai. Selanjutnya admin. Admin ini bisa melihat seluruh laporan barang pengguna, mengubah status laporan barang, selanjutnya menghapus laporan yang tidak valid atau spam. Terakhir, melakukan moderasi konten untuk menjaga keakuratan data. Nah, fitur admin ini diterapkan menggunakan role-based access. Tanpa dashboard, admin terpisah. Admin menggunakan akar muka yang sama dengan user, namun dengan hak akses yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya adalah platform yang digunakan. Jadi, aplikasi Lost and Found Campus ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis Java dengan menggunakan mode MVC. Arsitektur ini diterapkan untuk memisahkan antara logika aplikasi, pengelolaan data, dan tampilan antarmuka agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangi. Nah, jadi platform yang digunakan meliputi backend menggunakan Java Server Page atau disingkat JSP, dan servlet untuk mengelola logika sistem, serta menampilkan halaman web yang bersifat dinamis. Next, database menggunakan PostgreSQL dengan relasi one-to-many antara tabel, user, dan laporan, yang dimana satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu laporan kehilangan atau penemuan barang. Next, frontend-nya dibangun menggunakan HTML dan CSS dan Bootstrap. 5. Untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan. Sebagai web server,
digunakan Apache Tomcat untuk menjalankan aplikasi web berbasis Java. Proses pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Apache NetBeans sebagai ide pengembangan. Oke, next. Untuk kelas selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemokan web yang telah kita buat. Sebelumnya ingin memberitahukan bahwasanya dari kami membuat 3 user. Satu adalah user tamu, yang kedua adalah user mahasiswa, dan yang ketiga adalah user admin. Saya akan mendemokan user tamu dan juga user mahasiswa. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, ini adalah landing page ketika kita awal atau pertama kali mengakses web tersebut. Bisa di-scroll ke bawah coba, Mas. Nah, ketika kita belum login, kita statusnya masih dianggap sebagai tamu, ya. Tamu ini hanya bisa melihat tanpa melihat detail barang yang hilang gitu. Kita hanya bisa melihat barang-barang yang diposting oleh user mahasiswa atau user admin, tapi tanpa bisa melihat detail dari barang tersebut. Untuk melihat detail dari barang tersebut, kita bisa login menggunakan user mahasiswa. Silakan bisa login, Mas, tolong. Oke. Di sini saya akan ambilkan contoh username budi@kampus.ac.id. Password 123. Oke. Nah, oke, ini adalah landing page setelah kita masuk menggunakan user mahasiswa. Di sini user mahasiswa selain bisa mencari barang atau melihat detail barang, gitu. Kita coba lihat dulu detail barang. Oke. Coba TWS hitam. Oke. Di sini kita bisa melihat detail barang, ya. Termasuk juga siapa statusnya, terus juga tanggal dari barang itu ditemukan atau barang itu hilang, terus lokasi terakhirnya, dan juga pelapornya. Nah, pelapor ini, ya, ketika kita menggunakan username Budi, nah, berarti pelapor ini kita yang melaporkan. Nah, ketika kita melaporkan, maka kita juga bisa menandai selesai bahwasanya ini memverifikasi bahwasanya barang ini sudah kembali ke tangan kita atau ke tangan orang yang punya hak untuk memilikinya itu. Coba diselesaikan, Mas. Oke. Nah, maka pada halaman landing page itu barang itu akan hilang. Barang itu akan berstatus selesai gitu. Oke. Dan selain kita bisa melihat detail barang dan juga menyelesaikan barang yang kita posting, kita juga bisa melakukan lapor barang. Boleh, Mas? Oke. Nah, kita bisa kasih deskripsi atau nama barang. Nama barang misal saya ambil kunci motor. Kunci motor. Nah, kita statusnya barang ditemukan. Nah, jadi ketika barang itu ditemukan, berarti kita menemukan barang. Ketika barang itu hilang, berarti barang kita yang hilang. Kita sedang mencari barang. Oke, kita coba barang ditemukan ya. Tanggalnya bisa tanggal hari ini, Mas? Ya, oke. Lokasi kejadian di kampus B STTNF. Kampus B STTNF. Ya, lobby gitu aja. Lobby. Oke. Nah, deskripsi detail itu kita bisa menjelaskan deskripsi dari kunci motor yang hilang itu. Contoh misal ada gantungan kunci berwarna kuning semisal. Oke. Oke, lalu kita bisa nambahkan fotonya juga. Bisa dipilih, Mas. Oke. Oke, lalu langsung kita bisa submit atau kirim laporan ini. Nah, coba kita cari. Nah, ini dia. Kunci motor, ya. Kampus B STTNF lobby, gantungan kunci berwarna kuning, ya. Kita bisa buat laporan barang hilang. Dan ketika barang itu sudah berhasil kita temukan atau kita berhasil nemulah barang itu, kita bisa melakukan tandai dengan selesai. Tandai selesai. Oke. Nah, nanti otomatis barang tersebut bakal
Pertanyaan saya akan serahkan ke rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan user admin. Di sini tampilan admin sama saja, tetapi memiliki hak akses tinggi, di mana kita bisa menyelesaikan postingan user lain gitu. Dan bisa membuat laporan barang hilang juga. Dan kita bisa menghapus postingan terkait spam. Di sini kita akan contohkan hapus postingan buku Atomic Habit. Ini hanya dilakukan oleh admin saja. Hapus dan sudah menghilang. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan lapor barang di bagian user admin sama seperti tadi. Kita taruh namanya casan putih, misalkan barang hilang dan tanggal kejadian hari ini. Ini ya, kita lokasi kejadian kita taruh di gedung. Casan dari detailnya, contohnya casan di merek langsung. Akan pilih upload foto di sini. Gunakan dan bisa menambahkan, admin bisa menambahkan, menghapus, dan menandai selesai di seluruh user. Oke, selanjutnya Baik. Adapun pada page ini kita akan menerangkan tentang about, atau secara tidak langsung itu seperti apa sih aplikasi ini gitu. Jadi tentang platform ini, solusi cerdas barang hilang di kampus. Jadi aplikasi Lost and Found kampus hadir untuk mendigitalisasi proses pencarian dan pelaporan barang di lingkungan akademik. Kami menyadari bahwa metode konvensional seringkali tidak efektif dengan aplikasi ini. Informasi dapat tersebar secara real time, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja menggunakan teknologi web modern. Jadi aplikasi ini tuh bikin kita laporan cepat, mudah, dan cepat ketemu. Terus dapat juga memberikan seperti notifikasi status hilang, ditemukan, dan selesai. Dan aplikasi ini aman untuk keamanan pengguna seperti itu. Oke. Terus pada page ini memiliki beberapa fitur seperti ataupun teknologi yang digunakan seperti tools Apache NetBeans, PostgreSQL, Bootstrap 5, Java JSP, and JDBC, and MVC. Oke. Next. Terus di sini terdapat database arsitektur seperti Entity Relationship Diagram atau ERD. Oke, kita bisa lihat di situ terdapat beberapa table gitu ya, seperti user itu apa aja, seperti nama lengkap, email, password, dan role. Kemudian di situ ada laporan seperti PKID, FK user ID, nama barang, deskripsi, foto, tanggal hilang, status, dan lokasi. Oke, baik, di sini tentang aplikasi ini, di sini tim pengembang kami seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, kita memiliki 5 tim. Yang pertama itu ketuanya Sahrul Giga, Anfasa Umar sebagai front dev, kemudian tadi Sahrul Giga ketua sebagai back end dev and front end dev, kemudian ada Fatan Akila Bestari sebagai front end dev developer, kemudian ada Akila Aptasohan sebagai front end development, dan terakhir ada saya Muhammad Lubis Fadila front end development. Oke, next. Selanjutnya pada tampilan halaman kontak, halaman ini dapat menyediakan beberapa opsi kontak, yaitu ada email admin, WhatsApp admin, serta informasi pos satpam utama. Fitur ini juga dapat memudahkan pengguna dalam menyampaikan pernyataan
pertanyaan, laporan, maupun kendala yang dapat dialami selama menggunakan sistem. Dengan adanya halaman kontak dan bantuan, pengguna dapat memperoleh dukungan secara cepat dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam penggunaan sistem. Selanjutnya, ada halaman galeri. Pada halaman ini, galeri kelompok dapat menampilkan dokumentasi kegiatan tim seperti sesi pengembangan sistem, diskusi proyek, serta kebersamaan seluruh anggota tim. Lalu ada keberadaan halaman ini dapat diharapkan dalam meningkatkan transparansi, profesionalisme, serta kepercayaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, Oke, jadi di halaman bantuan ini atau di pusat bantuan, jadi ini adalah panduan lengkap untuk menggunakan sistem barang hilang di kampus. Jadi di sini kalau ada panduan-panduannya, kayak misalnya nanti kalau misalnya kita kehilangan barang, kita bisa melakukan step by step di sini. Kayak yang pertama login akun, habis itu bisa ngeklik laporan yang lapor barangnya, habis itu bisa ngisi formulir dan memantau. Habis itu untuk bagi kita yang menemukan barang, kita juga bisa melihat ada step by step-nya di sini seperti ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada mengamankan barang, habis itu bisa membuat laporan, habis itu bisa memberitahu detail lokasinya. Oke, next. Selanjutnya, kembali lagi dengan saya Syahrul. Saya akan menjelaskan shortcode sebagian yang penting saja. Di sini ada laporan DAO. Di sini laporan DAO merupakan class data access object yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi dan database untuk mengelola laporan barang hilang. Nah, class ini mengenangi proses utama seperti mengambil data laporan, menambahkan laporan baru, menampilkan detail laporan berdasarkan ID, melakukan pencarian dan filter berdasarkan status, mengubah status laporan, serta menghapus laporan. Seluruh proses akses database dilakukan menggunakan JDBC dan prepared statement agar lebih aman. Dan hasil query dipetakan ke objek laporan melalui helper map row to laporan. Sehingga kode lebih rapi dan terstruktur. Oke, selanjutnya. Oke, next. dapat disimpulkan bahwa aplikasi Lost and Found Kampus berhasil menjadi solusi digital yang efektif dalam menangani proses pelaporan dan pengelolaan barang hilang di lingkungan kampus. Aplikasi ini dapat dirancang untuk menggantikan metode manual yang sebelumnya kurang efisien dengan memanfaatkan penerapan konsep pemrograman berorientasi objek, arsitektur MVC, serta database yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses pengolahan data barang hilang menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan, serta mampu meningkatkan keamanan informasi, dan diharapkan aplikasi Lost and Found Kampus dapat membantu sivitas akademik dalam melaporkan dan menemukan barang hilang dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sistem yang kami bangun ini bukan sekedar aplikasi, melainkan solusi untuk rasa cemas saat kita kehilangan barang di kampus. Kami berharap dengan sistem ini tidak ada lagi barang yang hilang tanpa jejak di kampus. Mari kita dukung digitalisasi kampus kita untuk kenyamanan bersama. Itulah akhir dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.